Bangunan ini menunjukkan kesewenang-wenangan terhadap kaum pribumi. Pertama, merusak hampir 70 makam yang dirusak atau diinjak-injak. Yang kedua, tidak ada izin dari ahli waris. Pejuang kemerdekaan terbukti dengan tulisannya, ada tulisannya, tak layak kiranya makam seorang pejuang yang sudah berkontribusi terhadap bumi pertiwi ini, mengorbankan segalanya, makamnya dicor, diinjak-injak. Sedang itu makam wali palsu dibuat sebagian mewahnya dan mengorbankan banyak makam-makam pribumi, termasuk makam pahlawan. Ini makam bicara saya enak diri, kurang ajar nih sencar. Turun. Bukan jalan ini. Iya. Bukan saya. Oke, bukan jalan ini. Oh ini makam ini kan bingung loh. Lo makanya diarah gitu. Lah ini kan jalan. Jangan. Ini makam ini. Lihat bawah itu, lihat bawah. Sementara masih dibersihkan. Itu makam tuh. Haram. Ini kan atas permintaan keluarga kan makam Habib Ja'far minta digijing ya Pak. Itu pendapatnya gimana Pak? Untuk makam Habib Ja'far kemarin keluarga nelpon saya pertama kali mau ketemu tentang pengizingan itu. Sebelumnya saya itu di WA ya orang tentang statusnya Habib Ja'far itu dari Tumbang itu ya, untuk agamanya itu Habib Ja'far itu termasuk wali Allah. Saya punya firasat nanti di Kudus ada 3, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Habib Ja'far. Terus pada saat itu saya tergugah, langsung ditelepon, esoknya harinya ditelepon dari keluarga Habib Ja'far. Ya Pak, saya mau ketemu. Ya Habib, nanti malam insya Allah saya datang ke rumah panjenengan. Misal saya ngecek di sana, kebetulan di sana juga ada Gus Baha juga datang ke sana, kebetulan itu sana, langsung saya tanya langsung. Ya, saya tanya kepada Habib, dilemparkan kepada Gus Baha aja ya, sebagainya gitu. Terus saya tanya, Gus, saya mau tanya, di dalam pemerintahan Desa Ploso ini kan, khususnya di makam Muslim Ploso kan tidak boleh untuk diijing. Nah, terus ini ada permintaan keluarga dari Habib Ja'far untuk pengizingan. Nah, terus langkah saya itu seperti apa, Gus, nanti kalau ada pertanyaan warga? Beliau menjawab seperti ini. Gini Pak, ibaratkan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas di jalan. Ada kuning, hijau, dan merah. Kalau merah itu ambulan dan palpatan boleh langsung jalan. Ibaratkan seperti itu. Habib Ja'far ini Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, berkaitan dengan cungkup makam dan kijing makam serta akses menuju makam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di forum yang mulia ini sejenak kita akan mendiskusikan perihal atas suatu kejadian yang tepatnya di wilayah Kudus, di mana terpantau lewat media sosial dari beberapa video yang ada di TikTok dan media yang lain termasuk YouTube bahwa telah terjadi pembuatan jalan di atas beberapa puluh nisan atau di atas beberapa puluh kuburan yang secara pastinya jumlahnya lebih dari 30 nisan atau 30 kuburan di area yang dimana di kuburan tersebut adalah ada kuburan atau makam orang yang bernama
Ja'far Al-Kaf. Karena Al-Kaf ini Baklawi, biasa orang-orang cenderung memanggilnya atau menyebutnya dengan Habib Ja'far Al-Kaf. Nah, nanti teman-teman yang lain mungkin bisa searching di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Letak posisi sebelum dibikin cungkup dan lain sebagainya, bahwa posisi kuburan Habib Ja'far Al-Kaf ini di tengah-tengah kiri kanan nisan, kiri kanan kuburan masyarakat umum, karena memang itu kuburan umum. Dan menurut kepala desa, bahwa aturannya tidak boleh dikasih bangunan dan lain sebagainya, apalagi jalan. Lalu kedapatan kita dengar informasi bahwa Pak Lurah kemudian karena ada permintaan dari sebagian mungkin ahli waris atau siapa yang ingin membangun cungkup atau membangun bangunan di sekitar area kuburan Habib Ja'far Al-Kaf, lalu kemudian sowan kepada salah satu ulama yang kita tentunya sudah banyak kenal namanya, kita sebut saja Gus Baha. Lalu kemudian dari rekaman yang bisa nanti panjenengan lihat di YouTube, bahwa menurut kepala desa, Gus Baha dalam tanda kutip memperbolehkan dibuatkan cungkup dan juga termasuk dikasih akses jalan ke menuju makam tersebut. Namun dengan alasan bahwa Gus Baha itu mencoba menggunakan hukum kias, ya kalau istilah fikih itu kalau nggak salah hukum kias, mengibaratkan lampu jalan, ada lampu kuning, ada lampu hijau, ada lampu merah, bahwa pada situasi lampu jalan raya itu berwarna merah, maka semua orang yang berkendaraan tidak boleh jalan kecuali ambulan boleh jalan. Nah, Habib Ja'far Al-Kaf ini diibaratkan oleh Gus Baha itu dia ini adalah bukan hanya tokoh kabupaten tetapi tokoh internasional. Artinya oleh Gus Baha menurut rekamannya itu mendapatkan pengecualian yang akhirnya kemudian masyarakat setempat bukan hanya membangun bangunan cungkup tetapi juga membuat akses jalan dari pintu gerbang makam umum, dari pintu gerbang kuburan umum menuju nisan atau patokan di mana Habib Ja'far dikuburkan, yang jaraknya 70 atau mungkin 100 meter dari pintu gerbang. Jadi dibuat jalan, sementara ternyata kedapatan akses jalan yang menuju kuburannya Habib Ja'far Al-Kaf itu menimbun garis miring menutupi daripada puluhan kuburan. Baik, nanti teman-teman yang lain seperti hostnya Kiai Anjas, Kiai Goib, dan juga yang ada di forum ini silakan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Sejenak saya akan menginformasikan terkait beberapa rujukan-rujukan tentang perihal kuburan. Pertama adalah hadis riwayat Muslim nomor 971. La yajlisa ahadukum ala jamratin fatukhriqa thiyabahu ila jildihi khairun lahu min ayajlisa ala qabri. Duduk di atas bara api yang membakar pakaian hingga mengenai kulitnya lebih baik bagi seseorang daripada duduk di atas kuburan. Dalam riwayat lain di hadis riwayat Muslim nomor 972, teksnya berbunyi la tajlisu alal kubur wala tusollu. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat menghadap kepadanya. Lalu menurut pendapat ulama ahli fiqih yang pertama dari mazhab Syafi'i, Syekh Imam Nawawi berkata di kitab Al-Majmu', kitabnya Al-Majmu' juz 5 halaman 298. Teksnya berbunyi wayah rumul julus wal itka'u wal masyu alal qabri bila darurah.
diharamkan duduk, bersandar, dan berjalan di atas kuburan tanpa adanya kebutuhan darurat. Menurut madhab Hambali, yakni Ibnu Qudamah menyebutkan di kitab Al-Mughni, juz 2 halaman 229, teksnya berbunyi wala yuta'u 'alaiha wala yajlisu 'alaiha wala yuttaka'u 'alaiha. Bahwa kuburan itu tidak boleh sengaja diinjak, tidak boleh diduduki, dan tidak boleh dijadikan sandaran. Hal ini, hukum ini bisa ada ad-darurah atau pengecualian apabila kuburan sangat rapat dan sulit menghindar tanpa menginjaknya. Tidak ada jalan lain menuju kuburan tertentu, misalnya ziarah, maka ulama membolehkan sekedar berjalan di atas kuburan. Saya ulang lagi, hukumnya darurat untuk melangkahi menginjak kuburan kalau memang aksesnya sulit. Tapi dalam batasan dibolehkan sekedar melintas atau berjalan di atas kuburan dengan secara hati-hati tanpa merusak atau menghinakan. Yang sehingga kesimpulannya bahwa haram membuat jalan umum, artinya memang langsung disemen benar-benar jalan untuk dan kemudian menutup daripada kuburan yang memang dahulunya sudah ada. Jadi sekali lagi haram hukumnya membuat jalan umum di atas kuburan dengan sengaja, karena berarti menjadikan kuburan sebagai lintasan, sengaja dijadikan jalan yang bertentangan dengan bagaimana menghormati atau kehormatan jenazah. Begini, dan kemudian makruh tahrim jika sesekali melintas tanpa kebutuhan. Jadi orang kebutuhan kok riwa-riwi yang kuburan itu makruh tahrim. Boleh atau darurat bila tidak ada jalan lain atau terpaksa melewatinya. Oke, daruratnya itu hanya melewatinya. Namun membangun akses jalan di atas kuburan ini menurut dua ulama besar dari madhab Syafi'i dan Hanafi hukumnya haram. Silakan mungkin ada penguat atau pendapat teman-teman yang atas pengetahuan ulama. Terima kasih Yai, mantap itu betul, itu sudah jelas itu. Jadi memang sudah jelas bahwasannya akan menjadi makruh tahrim ya kalau memang itu di situ adalah tidak ada darurat. Artinya kalau memang bukan itu haram malah gitu loh. Riwa-riwi pun itu juga haram seharusnya. Katanya kalau nggak ada perlunya. Orang pintar, orang alim. Kok nabrak hukum kayak gitu itu gimana gitu? Ya namanya orang manusia. Ya, darurat. Di situ darurat enggak apa-apa, tapi bukan bertujuan membangun, hanya melintasi, sekedar melintasi karena memang tidak bisa lagi untuk dihindari. Gitu loh. Tapi bukan berarti membangun jalan. Gitu. Bentar Yai, saya hanya bertanya sebentar Yai. Saya kan tadi kurang paham tentang teks atau narasi atau dawuh dari Gus Bahak. Pertanyaan saya, apakah tentang makam Gus Ja'far ini, Habib Ja'far ini memang persetujuan Gus Bahak semuanya, baik itu cukup dan pembuatan jalan dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, apakah memang Habib Ja'far ini seorang tokoh yang ada di kampung itu atau di kabupaten itu? Jadi biasanya kalau tokoh itu kan di ketokohannya dia itu berarti mempunyai sejarah yang panjang dalam hidupnya, mungkin dia itu mempunyai kontribusi yang sangat besar di desanya dan di kampungnya. Apakah seperti itu Yai? Monggo. Tokoh ya wajib tunduk lah di bawah hukum fikih sih, mau ngapain sih, mau presiden mau apapun. Itu kan tadi
jelas dawuhnya dari Imam Nawawi sama Ibnu Qudamah bahwa tidak diperbolehkan sengaja duduk, sengaja melintas, kecuali karena memang kesulitan untuk menuju suatu tempat yang aksesnya tidak bisa, kecuali harus melintas di atas kuburan, maka itu hukumnya darurat untuk melintas. Artinya hukum haramnya ditiadakan kalau hanya sekedar melintas. Tapi kalau membuat jalan permanen, yo jelas haram, mau tokoh mau bukan tokoh. Tetap tidak boleh. Masa sekelas mau Nawawi, mau ngelawan Ibnu Qudamah. Apa Gus Baha arep mbok anu to dadekno gurune Imam Nawawi to? Bukan. Itu memang saya sepakat, Yai. Pertanyaan yang pertama, apakah semua ini, apa yang dilakukan di Kudus ini memang sesuai dengan petunjuk langsung dari Gus Baha gitu? Sampean cari sendiri di YouTube-nya, itu ada statementnya kepala desa. Ngapain saya harus menjelaskan di sini? YouTube-nya udah berseliweran. Berarti hanya statement kepala desa, Yai. Yo, yang kalau memang fitnah ya yang berdosa, yang bersalah kepala desa. Saya kan hanya menginformasikan utuh apa yang disampaikan kepala desa terkait proyek pembangunan makamnya Habib Ja'far. Sampai sini paham? Paham. Ya sudah. Artinya gini, tetap ya dalam masalah pembangunan jalan itu tidak boleh. Kalau Proyek itu terselenggara, dibangun dan lain sebagainya itu karena rekomendasi dari Gus Baha gitu loh. Menurut kepala desa gitu. Ya kalau menurut Gus Baha nggak demikian ya alhamdulillah bagus. Tapi kalau memang benar apa yang disampaikan kepala desa, yo saya nggak pakai hujahnya Gus Baha, saya pakai hujahnya Imam Nawawi sama Ibnu Qudamah bahwa haram membuat jalan di atas kuburan. memang haram, tidak boleh itu memang. Ya, orang duduk aja dalam hadis itu jelaskan la tajlisu alal kuburi wala tusallu ilaiha. Rawahu Muslim. Itu kalau kuburan duduk di atasnya saja tidak boleh kan? Dan sholat di atasnya juga tidak boleh kan? Sholat di atasnya, apalagi sampai membangun ya kuburan dibangun sebagai jalan. Apalagi sampai membangun, itu mafhum aulanya kan ke sana. Kuburan dibangun sebagai jalan. Itu mafhum aulanya kan ke sana. Bingung sama orang-orang pinter ini. Dan proyek ini itu kan bagaimana yang difoto saya, ini yang tanda tangan itu kan Bupati Kudus itu Bupati Kudus loh itu. Coba Kang Paku di mute dulu karena gambling. Coba Kang Paku di mute dulu karena gambling. Gini Kang Alvin ya, kita itu tidak nolak siapa ya. Kalau memang dia itu keliru siapapun apa. Ya kalau umpamanya memang itu Gus Baha, ya tetap kita akan ada dasarnya kan di situ. Ya, nah, makam siapapun ketika itu ada di tempat umum, maka pembangunan itu harus disetujui oleh warga, dan itu pun dibangunnya bukan sampai lebar seperti itu mentiadakan makam yang lain. Itu tidak boleh. Gitu loh. Jadi tetap boleh membangun makam itu boleh ya, mengkijing makam itu memang ada hukumnya makruh memang, tapi kan masih dalam tahap boleh walaupun itu makruh ya kan. Nah, tapi yang dibangun itu memang sosok yang memang adalah sosok yang terkenal lah seperti waliullah ataupun apa tokoh yang di sana, itu boleh memang, tapi hanya secukupnya makam itu. Nah, sampai mentiadakan makam-makam yang lain, apa sampai merugikan kepada makam yang lain. Betul ya, betul ya. Memang kalau saya sih cenderung objektif ya. Siapapun itu, orangnya siapapun, walau ahli apapun, yang penting kita
kita ini mengkritik hujah itu semua bukan dari diri pribadi kita, akan tetapi berdasarkan ibarah dari kitab-kitab yang ada. Jadi jangan di-framing, itu loh. Ini hujah dari atau ibarah dari sebuah kitab itu ya. Tidak apa-apa, sah-sah saja. Ngoten loh. Kalaupun itu memang sepengetahuan dan anjuran Gus Baha, akan tetapi saya cenderung masih menekankan kepada aparat desa yang ada di situ. Jadi kayaknya ada permainan di situ kayaknya. Ya mungkin dari pihak ahli warisnya ya, mungkin dari pihak daripada Duriya, daripada Habib itu memohon seperti itu, padahal itu kan merusak kepada makam yang lain, ya kan? Semua itu sama, ketika meninggal pun sama, ya nggak ada beda. Coba lihat ya, kalau kiai-kiai yang sudah paham tentang anu-anu seperti di Sidogiri, di mana itu makamnya biasa semua loh, hanya sebatas itu, ya kan? Ya, di Sidogiri itu di pemakaman kompleks keluarga tidak ada makam yang dikijing ya, siapapun tidak ada itu. Hanya ada satu. Enggak ya, hanya dipagar sedikit saja biar untuk mengamankan agar tidak rusak di dalam makam itu saja. Itu pun sebagian. Tidak di kijing mewah seperti halnya Habib-Habib itu tidak ada sama sekali di Sidogiri. Itu nggak ada. Baik yang di luar, mereka yang notabene keluarga dari Sidogiri ataupun di komplek itu tidak ada. Semuanya rata-rata sama, sederhana sekali ya. Betul. Walaupun ya pucuk-pucuk yang di Madura pun itu walaupun dikasih seperti halnya rumah-rumahan ya, tapi tidak seperti halnya seperti Habib itu enggak. Cuma biasa ya, tetap di situ adalah tanah, cuma dipagari seperti itu biasa ya kan, tanah. Kalau di buyut saya loh ya, buyut saya termasuk mbah saya pun, buyut saya pun sendiri itu di makam umum. Dia malah mintanya di makam umum, dan dia dulu dibangun oleh masyarakat tapi ambruk terus, sampai seminggu ambruk, sampai sekarang akhirnya cuma sama masyarakat itu dikasih pager gitu loh, pondok Sidogiri gitu loh. Iya. Seperti itu, tanah biasa. Pagernya pun sederhana juga ya, bukan seperti stainless mewah itu di Sidogiri biasa, sederhana. Itu malah boto itu, nanggonin baku itu boto. Ini tanah biasa ini seperti tanah halnya itu, cuma ada pagernya, cuma khusus punya keluarga saya itu saja. Itu pun ya makamnya kalau saya boleh nggak saya menafsirkan secara umum? Ya, silakan. Pertama yang mau saya katakan adalah terkadang orang berilmu itu tidak melakukan sebuah kebijakan sesuai apa yang beliau pelajari. Mereka menggunakan cara-cara kias. Inilah yang terkadang memang kias ini menjadi sebuah perdebatan yang sangat luar biasa. Nah, ketika ada sebuah perdebatan dalam kias ataupun ijma, maka kita harus kembali ke sunnah. Nah, ketika kita kembali ke sunnah pun masih ada perdebatan, maka tidak ada lain, tidak ada bukan, harus kembali ke Al-Quran. Kan begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yai Syarif tentang ada rekomendasi yang disampaikan oleh kepala desa itu meminta fatwa, ya saya katakan, dari Gus Baha, ini merupakan sebuah kesalahan fatal sebenarnya. Kalau kita merujuk dengan apa yang disampaikan Yai Syarif barusan, bahwa ada hal yang memang tidak bisa dilanggar di situ. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang larangan untuk kita jangan menginjak, duduk aja diharamkan di sana kecuali darurat. Darurat pun itu
dikatakan makruh gitu kan. Ya, kalau kita menggunakan definisinya makro. Iya Gus. Kalau kita menggunakan definisinya Taufik Assegaf, makro itu dilakukan mendapatkan dosa loh. Itu wali itu sufi. Raden Jalal sufi. Nah, ini saat ini makanya itu haram. Kita mengambil definisi dari Imam Nawawi juga haram. Kita ngambil manfaat dari apa yang disampaikan Taufik Assegaf juga ada manfaatnya juga hari ini. Haram dia yang makruh itu. Ditinggalkan dilakukan mendapat dosa. Kan begitu. Nah, lalu kemudian seharusnya ini tidak dilakukan sebuah pembangunan di makam yang dibikin jalan. Ini sebuah perbuatan tidak menghormati mayat yang si jenazah yang ada di dalam. Ini merupakan hal yang saya katakan ya nggak patut sekali. Maka seharusnya ini harus ada pembongkaran di sana. Itu aja ya. Ya terserah ke Habib lah, semua kan milik Habib, gimana sih? Iya betul itu. Wong Jawa aja pintunya tarim kok. Ya apa sih? Betulnya juga tidak terlalu jauh-jauh amat ya. Teman-teman ini dengerin ini si Tami Dilutmi, dengerin ya, ini hebatnya yang namanya Habib Ja'far bisa mengislamkan orang yang sudah metong, orang yang udah lama di kuburan diislamkan. Dengerin teman-teman ya. Datangkan apa? Waktu saya itu mau berangkat nasihan ke Purwokerto, dia minta ikut. Rokokan ya, rokokan 6 jam. Saya waktu itu naik mobil Jimny itu di belakangan capek itu. Mungkin belum jalan ke Sundul kan. Ya, Jimny kan kecil kan. Perjalanan 6 jam. Aku duduk di belakang ini. Ketika itu saya tinggal di Tanah Mas. Dari rumah Tanah Mas ini lurus, udah mestinya kan lurus naik, kemudian rumah saya Karyadi, naik lagi sampai kemudian Magelang, ambil Wonosobo, Totoan gitu. Begitu sampai itu kemudian dia kiri, jalannya lurus, wes pokoknya kiri. Kita ikut kiri, kanan arah berkota, dari kiri mudah, arah kanan juga apa? Di berkota macet, berhenti sini. Siapa? Ono si nangis ya lu tuh. Saya kalau bisa melihat beliau begitu, wajah kamera matanya sampai di lantas. Ono si nangis ya, ya lu tuh. Atas bi, ada maaf. Turun kita dari mobil. Gandeng nyebrang. Ini masuk kami yang salah. Ini, jadi bukan lewat ini. Jadi kita lewat gundukan tanah yang sampai gocekan apa? Ya saya ikuti. Jalan dari depan. Iki sih nangis. Iki sih jaluk tolong. Ayo, ke mana? Tahun saya maaf, kuburan Indonesia. Iki nangis dikebuki oleh apa? Naik. Syahadat untuk orang Islam. Benar dikebuki. Saya selalu akal. Perintahnya orang semacam ini seperti Nabi Allah itu apa? Bisa pakai akal Nabi Musa semua. Tanah kuburnya saya bilang saya syahadat. Sudah la ilaha illallah, sudah alhamdulillah, sudah wes kemana lah dia. Habis itu wes saya menang.
bukan dari saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat. Nggak bakal dikebukin lagi. Jalan ke Purwokerto, tengah jalan saya desak terus apa rahasianya? Pokoknya apa? Ya, poinnya udah dapat poinnya ya teman-teman ya. Ya. Jadi si Itu saya Habib udah Ja'far share ini, ulang itu ya. ya. Jadi saya informasikan kepada yang di bawah itu Viti tadi penjelasan Habib Umar Muthohar Semarang yang menjadi saksi utama kehebatan Garomah Gedabrusnya Ja'far yang bisa mengislamkan orang mati, bisa lihat di Viti saya. Bohong itu ya, bohong Nah, itu. pertanyaannya Kiai. Ya Jangan ketika orang sebentar, jangan pakai pertanyaan, saya jelasin dulu biar enggak bentar, sini ya. Bentar. Tidak bersama. Gini, saya jelasin dulu ya teman-teman. Mana ini? Ini. Jadi pertama pembandingnya, apakah bisa orang hidup itu kemudian mengislamkan orang yang sudah mati, atau kalau pertanyaan yang lain, bisakah orang yang sudah meninggal beragama non muslim bisa diislamkan? Pertama kita bisa merujuk kepada Quran surat An-Nisa ayat 14. Yang kedua Quran surat At-Taubat ayat 113. Yang ketiga Quran surat Al-Baqarah 161. Lalu kemudian silakan lihat hadis riwayat Tirmidzi nomor 3537. Kedudukan hadis hasan sahih. Lalu silakan bisa lihat di hadis riwayat Muslim nomor 26. Silakan, penjelasannya detail di situ. Poin-poinnya adalah yang di At-Tirmidzi, sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Jadi taubatnya orang sebelum mati. Kalau sudah dikubur ya nggak bisa. Lalu apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya juz 3 halaman 79. Ijtama'al ummah ala annal kafir idza mata la yanfa'uhu syai'un min a'malih wala yanju minan nar. Umat telah sepakat, maksudnya ulama ini, bahwa orang kafir jika mati tidak bermanfaat amalnya sedikit pun dan tidak akan selamat dari neraka. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni juz 2 halaman 436. Mamata kafiron lam yanfa'uhu islamu ghairi wala yusalla alaih. Barang siapa mati dalam keadaan kafir, tidak bermanfaat baginya Islamnya orang lain dan tidak boleh disalatkan di atasnya. Tidak boleh disalatkan atasnya. Lalu Ibnu Arabi dalam Ahkamil Quran juz 2 halaman 951. La yuslimu mayyitu qat wala yanfahu imanu ba'da mautih. Tidak pernah ada mayit yang masuk Islam. Sekali lagi, tidak pernah ada mayit yang bisa masuk Islam dan tidak bermanfaat bagi iman setelah kematian. Kesimpulan, berdasarkan dalil Al-Quran, hadis sahih, ijma ulama, dapat dipastikan bahwa tidak mungkin orang kafir masuk Islam setelah kematian. Semua cerita-cerita tentang adanya mayit yang bisa bersyahadat itu adalah bukan hanya khurafat, tetapi kesesatan yang melanggar syariat agama Islam, sebagaimana yang diceritakan oleh Habib Umar Muthohar Semarang atas apa yang sudah dilakukan oleh Habib Ja'far Al-Kab. Itu kesimpulan dari saya berdasarkan dalil-dalil. Silakan siapapun boleh merosting, boleh beradu argumentasi dengan saya. Boleh setuju, boleh tidak, monggo. Matur nuwun. Kang Paku, kalau di mute dulu.
Kalau udah bicara Ya, Kiluko. Sorry. Tadi Kiluko. Tadi itu intinya kita brus Kiluko. Aku khawatir Yoi Paku kalau nggak di mute, pas istri minta jatah itu orang kawan-kawan dengar itu bahaya loh. Makanya kalau nggak bicara langsung di mute. Iya, itu sudah jelas semuanya disampaikan awal. Di kita ini kirain nggak ada ulama, nggak ada yang tahu kitab kali. Kok ajaran-ajaran yang kayak gitu disebarkan orang di Indonesia ini, para kiai ini gudangnya ilmu. Ya ulama-ulama kita ini pinter-pinter. Kecuali ulama kita ini ya di bawahnya kabit. Sebenarnya ulama kita ini di atasnya kabit-kabit ini. Itu wilayah Tegal dan sekitarnya dibilang Kiai Ustadz paling tolol, paling bodoh karena berani melawan kabit. Gitu. Jadi koro-koro ngelawan kabit itu ditolol-tolol, dibodoh-bodoh piye iki. Man yuhsinu dzanni bi ali ba'alawi mulai iki. ma fihi khair. Nglawan yo trek yo. Nglawan kabeh. Yo gak duwe kebagusan awakmu Mbak Wali. Makane delokno tolol. mulki mulkuk ya. Mulki mulkuk. Semua sudah diserahkan kepada Kabib ya. Jadi terserah Kabib. Izin berbicara. Ya silakan Mbak Kober. Ayo lanjut Mbah. Gas Mbah. Lawan. Alkemi Botrek dilawan Mbah. Lanjut Mbah. Nah, ini yang tadi belum sempat terbahas. Masalah tadi kan makam umum ya yang dilewati, kemudian dibangun jalan yang beraspal, artinya pengalian fungsi fasilitas umum berupa makam atau makam umum menjadi jalan menuju makam, itu artinya pembangunan infrastruktur. Jadi pengalian fungsi tanah ini berhubungan dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Kemudian yang perlu juga ditanyakan, jalan ini dibiayai oleh siapa? Kalau memang dari misalkan swadaya tidak masalah, tapi apabila ada keterpautan anggaran dari APBDes misalkan, nah ini baru ada pembahasan tertentu mengenai biaya-biaya yang ini menjadi pertanyaan. Katakan kalau memang swadaya ya bisa saja, tapi tetap itu namanya apa ya, memakai hak milik orang lain. Dalam arti bisa perampasan, bisa juga apa istilahnya kalau pertanahan itu ya, pengalihfungsian lah katakan, tanpa kesepakatan yang punya hak atas sebagian tanah untuk makam itu. Ini tadi sepertinya belum terbahas. Jadi hukum secara negara tadi belum sempat. Sementara yang dibicarakan tadi adalah dari unsur agama. Demikian. Hukumnya boleh ya, boleh kalau makamnya dipindahkan dan dapat izin ya. Seperti tol kemarin itu ada ritual ya kan, didoakan dulu baru lalu dipindahkan makamnya. Tapi yang di Kudus itu di atas makam, antara patok jalannya.
di tengah-tengah itu loh. Kalau terkait anggaran ya itu ya investor jelas. Bisa investornya itu dari desa, bisa dari KAPIP, karena itu masuk ke situ kotaknya banyak, nanti itu persentase lah ya. Dan itu ya terserah KAPIP. Aku harap ditangkap alkemi, jadi tangkap oleh TikTok gembeng, berarti aku mana ID aku yo. Aku untung berarti yo, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mohon maaf alkemi, terkait kalau dana desa dibuat hal-hal seperti itu tidak boleh. Ditangkapin. Saya dibilang gembong PKI pin, gimana itu pin? Saya berarti seumuran Aidit sama Untung sama Fajrul Barak ya pin. Waduh. Biasa orang-orang seperti itu Yai, narasinya tidak ada yang lain. Mereka kan sudah tidak punya hujah lagi. Apa yang mau dibicarakan? Kalau KAPIP yang nyuruh boleh, semua boleh. Kalau yang nyuruh KAPIP semua boleh. Enggak, itu terkait dana desa itu enggak boleh untuk hal-hal seperti itu. Itu bisa dikenakan sanksi hukum untuk keperuntukannya, terkecuali untuk sosial seperti sekolahan ya, musola itu masih bisa. Kalau untuk kuburan itu tidak boleh. Saya kira dalam pembangunan jalan yang menimpa makam-makam itu tidak akan pernah menggunakan dana APBD atau ADD atau DD, kan begitu. Karena peruntukannya pun mereka akan tahu. Kalau sampai andai kata jikalau misalkan seumpama pembangunan jalan yang menuju makam Alkaf itu menggunakan ADD atau DD, ini sudah sangat menjadi temuan besar itu, dan saya rasa tidak mungkin. Saya pikir ini ya belum tentu juga, ya abangku, belum tentu juga. Bisa saja mereka itu bermain-main di sana. Oh, enggak, ingin dapat syafaatnya enggak para kabib. Enggak mungkin. Kalau sampai itu terjadi, wah ini kasus besar itu. Loh iya, makanya belum tentu